Shalom dan selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan harian pada pagi hari ini. Kembali kita berdoa lebih dulu sebelum kita memulai dan mendengar renungan hari ini. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Satu hari lagi yang baru Tuhan berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami bisa bangun dengan tubuh sehat segar, di mana kami siap beraktivitas, melakukan segala apa yang harus kami lakukan sepanjang hari ini. Tolong kami Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar ini boleh menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul renungan hari ini adalah Tidak Terpilih. Ayat Alkitab diambil dari Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini, kita tidak bisa memastikan apapun juga. Banyak orang-orang yang tadinya percaya kepada Tuhan berbalik meninggalkan Tuhan. Begitu juga banyak orang yang tadinya belum mengenal Tuhan, tapi kemudian menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kejadian ini memang kita sudah tahu ya, sudah banyak kejadian-kejadian yang viral yang seperti itu yang bisa kita lihat di media-media sosial, bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan membenci Tuhan tadinya, tapi kemudian Tuhan datang dan menampakkan diri sehingga dia kemudian berbalik dan menerima Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang tersebut boleh kita seperti kita katakan dalam ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka adalah orang yang terakhir yang dipanggil, tapi kemudian mereka dipilih. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tahun 2025 ini kita lalui, ya sebentar lagi akan habis kita lalui dan kita akan masuk tahun yang baru. Begitu banyak hal yang kita rasakan selama tahun 2025 ini, kesedihan, persoalan hidup apapun juga yang kita telah alami, yang masing-masing kita telah alami di dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam keluarga kita sepanjang tahun 2025 ini. Apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini kita tidak tahu. Kita lihat semakin lama dunia ini semakin tidak baik. Bencana alam di mana-mana. Kemudian peperangan, semua itu memang harus terjadi karena itu sesuai dengan penggenapan firman Tuhan. Karena kalau semua itu tidak digenapi, tidak terjadi, maka itu berarti firman Tuhan itu bohong. Tapi kenyataannya adalah firman Allah itu betul, tidak dusta. Dan walaupun firman Tuhan itu ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi apa yang ditulis di firman Tuhan itu terjadi dan dalam penggenapan saat sekarang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak perlu menunggu sampai tahun 2026. Sebentar, 1 menit ini kemudian, apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Karena itu adalah penting bagi kita supaya kita harus benar-benar tetap kuat tertanam di dalam Tuhan. Seperti tema besar Bapak Gembala, pastikan Anda bersama Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah Anda dan saya memastikan diri kita bersama dengan Kristus? Karena kalau kita sudah memastikan diri kita bersama dengan Kristus, apapun yang akan terjadi, memang harus terjadi. Dan kita tidak perlu takut akan semua itu. Karena kita percaya Allah akan memelihara dan melindungi anak-anaknya, terutama mereka yang sungguh-sungguh berharap bergantung kepadanya. Allah akan membuat perbedaan yang besar, sama seperti waktu terjadi di Mesir. Bagaimana Allah membedakan antara orang-orang Mesir yang terkena tulah dengan orang-orang Israel yang sama sekali tidak mengalami tulah. Allah akan membuat suatu perbedaan yang besar. Dan karena itu adalah penting bagi kita untuk kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita tetap berusaha untuk kita kokoh di dalam iman kita. Kuat di dalam iman kita, percaya, berserah. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, semua itu atas seizin Tuhan. Tidak pernah ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan selai rambut kita pun jatuh, itu semua atas seizin Tuhan. Karena itu seperti yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 14 ini. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apakah kita mau termasuk banyak yang dipanggil tapi tidak terpilih? Atau kita mau termasuk dari yang dipanggil tetapi kita juga termasuk yang dipilih? Tidak gampang untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan.
Karena perlu satu pengorbanan, harus bayar harga, harus memikul salib, harus merendahkan diri, harus taat, tunduk, dan melakukan semua perintah Tuhan, menjadi pelaku firman. Apakah Anda dan saya dan saudara sudah siap untuk menjadi orang-orang yang dipilih atau menjadi orang-orang yang tidak terpilih? Kalau kita mau menjadi orang-orang yang tidak terpilih, kita tetap bersama dengan dunia. Kita lakukan semua dosa, semua kesenangan bersama dengan dunia. Tetapi kalau kita mau menjadi bagian dari yang dipilih, kita harus membayar harga, yaitu hidup sesungguh dengan benar di hadapan Tuhan. Menjadi pelaku firman, taat dan tunduk. Dan yang terlebih lagi, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita nggak pernah tahu apa akan terjadi dalam kehidupan kita, tapi yang pasti kita tahu akhir dari hidup kita adalah kematian. Kematian secara jasmani, karena kita semua pasti akan mengalami semua itu. Tapi kalau Tuhan izinkan, kita belum meninggal pada saat Tuhan datang. Satu hal yang kita mau adalah kita bersama-sama dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di udara, kita rapture, sehingga kita tidak mengalami semua penganiayaan yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan itu. Mana yang saudara pilih? Apakah saudara mau jadi yang tidak dipanggil, yang tidak dipilih, atau menjadi yang terpilih? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami gak mau jadi orang-orang yang tidak terpilih. Kami mau jadi orang-orang yang terpilih. Kami tahu hanya sedikit orang-orang yang terpilih. Kami mau jadi bagian dari orang-orang yang sedikit itu Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh hidup setiap hari, setiap saat, setiap waktu dengan meremakan firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Dan kami boleh Engkau dapatkan layak pada saat Engkau datang yang kedua kalinya. Sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan di udara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, aktivitas kami sepanjang hari ini, keluarga kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.